Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Jadi, pada kali ini, Animik mau ngebawain film yang bercerita tentang petualangan SpongeBob untuk mencari siputnya yang hilang. Nah, dalam perjalanannya, dia harus menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup menyeramkan ya. Gimana? Udah bikin penasaran kan? Tapi, sebelum nonton, aku ingetin ya, bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Cerita diawali di Bikini Bottom, sebuah kota di dalam laut yang dihuni makhluk-makhluk yang unik. Di tengah-tengah mereka, hiduplah SpongeBob, sang spons laut yang sangat mencintai Gary, sang siput peliharaannya. Mereka berdua selalu bersama dan banyak melakukan hal-hal yang konyol. Nah, sayangnya SpongeBob nggak bisa selalu nemenin Gary karena dia adalah koki yang harus berangkat untuk bekerja. Sesampainya di sana, dia langsung menyapa Squidward, seekor gurita yang bekerja sebagai kasir. Setelah mengobrol, SpongeBob mulai mempersiapkan dapurnya. Di saat itu juga, Mr. Krab, si kepiting pemilik restoran, menyuruh mereka untuk membuka Krusty Krab. Sayangnya, dalam kesuksesannya, pasti ada aja orang yang sangat iri dengan Mr. Krab. Ya, dialah Plankton, sang pemilik restoran sepi yang bernama Chum Bucket. Nah, setelah berkali-kali gagal untuk mencuri resep Krabby Patty milik Krab, Karen, istri komputernya, memberitahu Plankton bahwa selama ini yang selalu menggagalkan rencananya adalah SpongeBob. Namun, Plankton nggak memperdulikan itu. Sementara itu, di Krusty Krab muncul si tupai jenius bernama Sandy yang saat itu sedang menawarkan robot buatan miliknya yang bernama Otto. Nah, karena Sandy memberikannya secara gratis, Mr. Krab pun setuju untuk mengambilnya. Namun, pada akhirnya, Otto ini terlalu banyak ngomong sehingga Mr. Krab membuangnya. Secara kebetulan, robot itu ditemukan oleh Plankton dan istrinya yang akhirnya membawanya ke Chum Bucket. Nah, malam harinya, ketika Krusty Krab sudah tutup, si kecil Plankton ini mulai menjalankan rencana liciknya. Awalnya, Plankton ini udah berhasil untuk mendapatkan resep Krabby Patty. Namun, tiba-tiba, SpongeBob muncul kembali ke dapur dan membuat Plankton jatuh dan panik. Pada akhirnya, walaupun SpongeBob ini cuma ingin mengambil kunci, secara nggak sadar, dia udah berhasil untuk menghentikan Plankton lagi. Sementara itu, di tempat lain, Poseidon, sang dewa penguasa laut, sedang mengagumi kulitnya yang sangat cantik. Ternyata, rahasia kulit mulusnya adalah sebuah lendir yang muncul dari seekor siput. Namun, pada malam itu, seluruh siput miliknya ini udah kehabisan lendir. Nah, karena hal itu, dia pun menyebarkan iklan untuk mencari orang yang akan memberinya siput demi sebuah hadiah. Secara kebetulan, Plankton melihat iklan itu, dan dia pun langsung berencana untuk memberikan Gary kepada sang raja. Setelah itu, ketika SpongeBob pulang ke rumah, dia nggak bisa nemuin Gary di mana-mana. Sadar bahwa Gary telah hilang, SpongeBob pun sedih dan mulai mengingat awal pertemuannya dengan si siput menggemaskan itu. Di tengah kesedihannya, sahabatnya Patrick, si bintang laut, tiba-tiba datang ke rumahnya. Patrick yang ngelihat sahabatnya sedih, langsung mulai mencari clue tentang keberadaan Gary. Dan dia pun akhirnya menemukan bahwa Gary telah diculik oleh Poseidon yang berada di kota Atlantis yang hilang. Setelah mengetahui hal itu, Patrick dan SpongeBob pun bergegas untuk mencari Gary. Namun, mereka nggak punya kendaraan. Nah, Plankton yang mengetahui hal itu datang menemui mereka dan memberikan sebuah kapal serta Otto sebagai supir mereka. Nah, ternyata kebaikan Plankton ini hanya salah satu niat liciknya untuk menyingkirkan SpongeBob dari Bikini Bottom selamanya, dan dia bisa mengambil resep Krabby Patty. Sementara itu, di Krusty Krab tiba-tiba terjadi sebuah kekacauan karena di situ nggak ada yang bisa memasak Krabby Patty selain SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick tiba-tiba sampai di suatu tempat yang gersang. Nah, ketika mereka turun untuk lihat-lihat, Patrick malah nggak sengaja menyuruh Otto untuk pergi. Di tengah kebingungan mereka,
Tiba-tiba sebuah sosok aneh bernama Sage menemui mereka. Di sini, Sage memberikan sebuah koin yang akan memberikan kekuatan pada mereka ketika mereka menghadapi tantangan. Nah, Sage mengatakan bahwa tantangan mereka ada di dalam sebuah bar di situ. Namun, ketika mereka masuk ke dalam, mereka dikejutkan oleh para zombie yang sedang pesta di situ. Nah, ternyata inilah tantangan mereka untuk membebaskan jiwa para zombie ini. Dengan begitu, SpongeBob dan Patrick berusaha untuk membujuk para zombie. Namun, ketika El Diablo, bos para zombie itu muncul, mereka berdua malah ditangkap dan dibawa ke kantornya. Saat berada di kantornya, El Diablo langsung berniat untuk membunuh mereka. Dalam kepanikan mereka, SpongeBob mulai mengeluarkan koin pemberian Sage. Namun, dia malah diketahui oleh El Diablo. Walaupun begitu, secara beruntung, mereka mengetahui kelemahan si zombie ini dan berhasil membakarnya dengan sinar matahari. Para zombie yang mengetahui hal itu malah berterima kasih dengan SpongeBob dan jiwa mereka pun bebas. Setelah kejadian itu, Otto pun menjemput mereka dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Gary. Nah, saat sedang OTW, Sage membuat sebuah jendela ajaib yang bisa memperlihatkan keberadaan Gary. Di situ, SpongeBob malah makin resah karena ngeliat tingkah laku si Poseidon ini. Sementara itu, di Krusty Krab, Mr. Krab memutuskan untuk menyerahkan resepnya kepada Plankton. Karena dia ngerasa tanpa SpongeBob, kehidupannya di restoran menjadi hampa. Nah, walaupun menang, Plankton juga merasa hampa karena dia mendapatkan resepnya tanpa perlawanan Krab. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick kini sudah sampai di kota Atlantis. Namun, sebelum masuk ke sana, Sage mengingatkan mereka agar nggak terlena dengan kemegahan kota itu. Sayangnya, mereka akhirnya malah mengabaikan nasihat itu dan berpesta pora di sana. Keesokan paginya, Sage langsung memarahi mereka dan mulai menyadarkan mereka untuk segera mencari Gary. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju ke istana Poseidon. Secara kebetulan, mereka malah tiba di panggung yang saat itu dihadiri sang raja. Nah, ketika SpongeBob melihat Gary, dia langsung merebutnya dari Poseidon. Dan hal itu malah menyebabkan mereka dimasukkan ke penjara. Sementara itu, di Bikini Bottom, Sandy sedang kebingungan karena dia nggak bisa nemuin SpongeBob dimanapun. Dia pun pergi ke Krusty Krab, namun Mr. Krab dan Squidward juga nggak tahu di mana SpongeBob. Untungnya ada berita di TV bahwa SpongeBob dan Patrick telah ditangkap oleh kerajaan, sehingga akhirnya mereka mau berangkat ke sana. Namun tiba-tiba Plankton muncul dan malah ingin ikut mereka untuk pergi karena dia sendiri merasa bersalah. Sementara itu, di dalam penjara, Patrick dan SpongeBob tiba-tiba bertengkar dan saling menyalahkan karena mereka kehilangan koin pemberian Sage. Di tengah konflik itu, Sage tiba-tiba muncul dan memberitahu mereka untuk berhenti bertengkar karena koin itu cuma simbol saja dan keberanian itu sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri. Setelah Sage pergi, mereka pun dibawa ke pengadilan untuk dieksekusi. Nah, ketika mereka mau dieksekusi, tiba-tiba teman-teman SpongeBob datang untuk membantunya. Dengan mengajak seisi panggung bernyanyi, mereka berhasil mengalihkan perhatian dan mulai kabur bersama. Namun, ketika Poseidon menyadari bahwa Gary sudah diambil, dia menyuruh pasukannya untuk mencari SpongeBob dan kawan-kawannya yang sedang bersembunyi. Ketika para pasukan itu menemukan mereka, pertarungan pun terjadi. Nah, setelah kejar-kejaran yang melelahkan, SpongeBob dan kawan-kawan pun berhasil ditangkap oleh para pasukan Poseidon. Di sini, tanpa basa-basi, Poseidon pun langsung berniat untuk mengeksekusi mereka. Namun, ketika SpongeBob menunjukkan bahwa Poseidon ini nggak memiliki satupun teman, dia pun malah menangis. Melihat hal itu, SpongeBob pun menghiburnya dan membuat Poseidon jadi tampil apa adanya. Bahkan, dia juga membebaskan para siput yang sudah dia tawan.
Setelah kejadian itu, SpongeBob dan Gary pun kembali bersenang-senang. Kemudian, para siput juga membuat seisi Bikini Bottom lebih berwarna. Mereka semua bahagia, dan film pun berakhir. Ya, itu dia alur cerita dari film Sponge on the Run. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau menurut aku, seperti biasa ya, film SpongeBob ini gak pernah gagal buat bikin kita ini sakit perut. Rekomen banget deh buat kalian pecinta film absurd dan sangat kocak. Ya, paling gitu aja sih filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Kalau begitu, Animik undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye!